Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rahman, NRP 21031911051. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tentang bagaimana konfigurasi DNS web server pada VirtualBox menggunakan Debian versi 10. Pertama, kita harus membuat suatu setting IP statik pada VirtualBox-nya. Kita bisa melakukannya dengan cara melakukan perintah IP address. Dari IP address kita mendapatkan informasi bahwa interface yang saya gunakan adalah INP0S8 dengan IP statik 192.168.1.1. Nah, proses setting ini bisa dilakukan dengan cara manual. Di sini saya menggunakannya dengan cara klik kanan pada Open Network and Internet Settings, lalu pilih Change Adapter Option. Di sini terdapat opsi VirtualBox, Host on the Network. Kita klik kanan Properties, kita pilih Internet Protocol version 4, kita klik Properties tadi. Nah, di sini kita melakukan proses setting secara manual untuk konfigurasi IP statik pada VirtualBox-nya akhiran 1.1. Jangan lupa di save. Close lagi, kita kembali ke Debian. Selanjutnya kita menuju etc/network/interfaces untuk melakukan proses editing. Nah, maaf, di sini seharusnya saya melakukan nano. Nah, ini kita bisa menambahkan beberapa perintah, yakni auto, spasi nama interface-nya, device, spasi nama interface, ini static, IP address-nya yang static berapa, serta netmask-nya. Untuk melakukan save, kita bisa melakukannya dengan cara Ctrl O. Untuk melakukan save, klik enter, kemudian Ctrl X untuk kembali. Selanjutnya kita masuk restarting service, karena kita sudah melakukan beberapa perubahan pada interface network tadi. Kita bisa melakukannya dengan cara /etc/init.d /networking start. Nah, karena di sini saya belum masuk ke super user, oh tadi maaf saya lupa, karena saya tidak bisa mengedit file pada /etc network interface karena saya belum masuk ke super user. Jadi masuk ke aplikasi seperti apa, ketikkan perintah /interfaces, baru kita sudah bisa melakukan proses editing. Lalu langkah kedua, setelah kita melakukan restart networking tadi, kita bisa melakukan konfigurasi server DNS. Langkah pertama, setiap kita melakukan instalasi, kita harus memerlukan suatu package. Artinya kita harus menginstal suatu package. Pertama, kita bisa melakukannya dengan cara apt install. Ini nama package-nya adalah 9. Karena saya sudah menginstalnya, di sini agak cepat. Kita masuk ke dalam folder etc.bin. Nah, seperti ini. Kita ketik ls untuk mengetahui file apa saja yang ada di dalam folder ini. Ada dp-list dan yang lainnya. Langkah pertama, kita ingin melakukan satu copy file db.local menjadi db.random, yang artinya random itu terserah kita. Jadi saya melakukannya jadi db.alist lokal, lalu nama file yang ingin kita paste di situ. Contohnya
Saya tidak usah melakukannya karena saya sudah melakukannya sebelumnya dan sudah ada. Hal itu juga berlaku pada db.127 menjadi db.alif.ref. Arti dari ref ini adalah reverse untuk kebalikannya. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Setelah kita membuat dua file ini, db.random, di sini nama saya adalah Alif dan menggunakan file Alif, kita melakukan proses editing file. Pertama kita masuk ke dalam .conf.local. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya rubah. Saya tambahkan, ini ada zone alif.ra, filenya ini, lalu IP statik tadi kan 192.168.1.1. Nah, ini karena ini reverse, singkatan dari reverse, maka ditulis dari terbalik seperti ini, dan hanya akhiran IP-nya akan kita konfigurasikan di file selanjutnya. Jadi karena 192.168.1 saja. Sama seperti tadi, Ctrl O untuk save, klik enter, Ctrl X untuk kembali. Lalu kita buka juga nano file yang telah kita buat tadi, yang kita copy, db.alif, kita isikan yang kita inginkan. Di sini namanya alif.ra, root alif.ra, dan penambahan seperti ini. Sama seperti tadi, Ctrl O, Ctrl enter, Ctrl X untuk kembali, db.alif.ref untuk bagian reverse. Nah, bagian ini ada satu yang artinya ujung IP-nya saya definisikan di sini karena IP statiknya 192.168.1.1. Ini menuju alif.ra, www.alif.ra, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam file etc.resolve.configuration. Jadi saya menambahkan search alif.ra dan name server 192.168.1.1 IP statik yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita masuk ke dalam init.d untuk melakukan restart. bin restart adalah /etc.init.d/bin9 spasi restart untuk melakukan restart pada file tersebut karena kita sudah melakukan beberapa modifikasi. Selanjutnya kita melakukan ns lookup untuk melakukan pengecekan apakah sudah berhasil ataukah belum. Nah, di sini sudah berhasil, ada keterangan server dengan alamat addressnya seperti ini. Itu juga bisa melakukan berdasarkan IP-nya. Nah, juga sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke dalam hal ketiga, yakni server web pada VirtualBox. Langkah pertama sama seperti tadi, untuk melakukan konfigurasi package, kita harus memastikan package tersebut apakah sudah ada atau belum. Jika belum, kita melakukan apt install apache 2. Ini kita masuk ke dalam cd/var www. Kita klik ls. Di sini ada file HTML. Apa itu? cd html. ls. Nah, di sini ada index.html. Intinya, anggap web 1 dan web 2 ini masih belum ada. Saya ingin melakukan proses copy folder HTML menjadi web 1 dan web 2. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi, kita ketik cp, ini cd kembali. Nah, ada ls, ada html web 1 dan web 2, anggap masih belum ada. Kita copy HTML menjadi file tujuan web 1 di sini. Kan kita klik enter. Kemudian web 2 kita klik enter. Nah, setelah web 1 dan web 2 ini sudah ada, kita pastikan melakukan editing file tersebut.
sini saya juga bukan Gedit dan Nano merupakan salah satu file editor yang sama, cuman kalau yang Gedit ini lebih menyerupai Notepad. Saya hapus ini karena banyak, contohnya seperti ini. Klik save. Lakukan hal serupa pada web 2 sama seperti tadi, Nano ataupun Gedit web 2. Kita editing lagi sama seperti tadi. Lalu kita selanjutnya masuk ke dalam folder cd/edisi/apa2 size available. Nah, apa saja yang ada di sini? Ternyata hanya ada 2 file ini. Anggap ini masih belum ada. Sama seperti tadi, tujuannya saya ingin mengcopy file ini untuk dijadikan menjadi web 1.configuration dan web 2 configuration. Sama seperti tadi. Kita klik manual, nama filenya seperti apa, menjadi web 1.configuration, sama juga menjadi web 2 configuration. Proses copy file tersebut atau folder dilakukan satu persatu karena jika dua-duanya dilangsungkan maka tidak berhasil. Selanjutnya kita melakukan proses editing web 1 dan web 2. Saya tambahkan beberapa perintah di sini. Server admin, server name, dan dokumen rootnya seperti apa. Setelah proses editing, jangan lupa Ctrl O untuk melakukan proses save. Klik enter, Ctrl X untuk kembali. Hal itu juga berlaku pada web 2.configuration. Di sini saya sudah melakukannya. Selanjutnya kita harus mengaktifkan file configuration. Caranya seperti apa? Pada Debian versi 10 sudah terdapat update, yang artinya ada beberapa perubahan dari Debian versi 9, yakni beberapa file directory yang berubah. Ini saya coba masuk ke kembali dan kita ls. Nah, di sini ada sites enable. Sites available berarti sites yang sudah tersedia, yang ada, sedangkan yang sites enable ini sudah bisa diaktifkan gitu. Jadi kita masuk ke dalam sites enable ini lagi. Apabila masih belum ada, kita juga bisa melakukan proses create folder di sini. Caranya seperti apa? Kita copy sites available menjadi sites enable. Seperti ini caranya. Nah, karena saya sudah membuatnya, tinggal dibuka cd sites enable. Ini sudah ada berapa konfigurasi? Di sini tadi. Lalu kita aktifkan menggunakan perintah a2nsite web 1.configuration. Nah, di sini saya sudah mengaktifkannya. Jangan lupa setiap komen juga diberikan enter. Saya sudah mengaktifkannya, jadi saya tidak usah melakukannya. Configuration sama seperti tadi, klik enter. Lalu selanjutnya setelah mengalami perubahan, kita melakukan proses restart. Start Apache 2 ya, sudah di restart. Selanjutnya kita mencoba ping.ra, apakah sudah berhasil? Sudah berhasil. Kita ping www.alif.ra, apakah sudah berhasil? Sudah berhasil. Kita melakukan proses ping.1.alif.ra, sudah berhasil. Kita melakukan ping web2.alif.ra, apakah berhasil? Sudah berhasil juga. Selanjutnya kita coba menggunakan browser untuk melihat
seperti apa tampilan dari web 1 maupun web 2. Kita pindah di sini. Kan namanya sudah kita buat tadi. Web 1 alif .ra. Nah, web 1 sudah berhasil. Yay. Sedangkan yang web 2 ya, web 2 yay berhasil juga. Jadi semuanya sudah berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.